Menantu Super Han San Qian. Bab 6086 kesenangan dimulai. Ledakan. Serangan Han San Qian masih ganas, dan batu-batu besar berjatuhan seperti orang gila. Tiba-tiba, posisi itu menjadi kacau balau. Meskipun keempat tetua itu penuh dengan keengganan, menghadapi jalan buntu seperti itu, mereka tidak punya jalan keluar untuk sementara waktu. Tetua kedua menggertakkan giginya dan sangat marah, "Tetua besar, kamu dan saudara-saudara bertahanlah, aku akan memimpin orang-orang untuk terbang ke puncak gunung dan membunuh Han San Qian, bajingan ini terlalu menyebalkan. Tetua kedua, aku akan naik bersamamu. Orang ini memanfaatkan ledakanku untuk menyerang kita secara bergantian. Aku harus membalas dendam." Kedua temperamen yang meledak-ledak itu tiba-tiba membakar emosi mereka, dan mereka ingin bergabung dan pergi ke puncak gunung untuk membalas dendam pada Han San Qian. Namun, tetua pertama masih orang yang rasional, dan buru-buru meraih tetua kedua. "Apa yang kamu lakukan? Sekarang bawa orang-orang ke puncak gunung untuk menyerang Han San Qian. Aku bertanya padamu, bagaimana cara menyerang?" Kerikil beterbangan di seluruh langit. Tidak mudah untuk terbang ke atas, belum lagi Han San Qian selalu terbang di udara, tidak hanya untuk menyerang sisinya, tetapi juga untuk melindungi puncak gunung. Siapapun yang ingin menyerang puncak gunung dengan gegabah harus melewati Han San Qian. Han San Qian saat ini bukanlah Han San Qian sebelumnya. Saya pikir sulit untuk melawannya satu lawan satu dengan kemampuanmu sendiri. Han San Qian berjaga di udara. Bahkan jika tetua ketiga dan kedua membawa orang ke atas, itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Mereka yang terbang ke atas pasti akan diserang oleh musuh di puncak gunung. Selain itu, Anda harus lalu terbang ke atas dan tetap di udara. Oleh karena itu, dalam hal ini, kekuatan para prajurit sebenarnya dapat diabaikan. Meskipun Han San Qian dapat diserang di darat, ia mendukung seluruh pertempuran di atas. Tetapi masalahnya adalah bahwa tanah sekarang diserang dalam skala besar, dan sulit untuk melepaskan diri. Itu adalah kasus khas seorang Buddha tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak dapat menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar bertarung melawan Han San Qian adalah tetua ketiga dan tetua kedua, dua orang melawan satu. Sebenarnya, jika sebelumnya, tetua pertama tidak akan menganggap ada masalah dalam hal ini. Namun sekarang berbeda. Kekuatan Han San Qian telah meningkat secara misterius. Beberapa waktu lalu, dia hanya bisa bertarung denganku dalam satu gerakan lalu melarikan diri. Kemudian, dia bisa bertarung dengan tetua kedua dan tiga Zhang dalam duel satu lawan satu. Kali ini, meskipun mereka belum bertarung secara resmi, dari situasi di atas, kekuatan Han San Qian tampaknya telah menjadi sangat menakutkan. "Tetua besar, apakah kamu meremehkan kami berdua?" Mendengar kata-kata tetua besar, tetua ketiga langsung marah dan menghadapinya secara langsung. Tetua keempat berkata dengan tergesa-gesa, "Tetua ketiga, tetua pertama pasti tidak punya niat dalam hal ini." Tetua kedua mendengus dingin, sama sekali tidak menghargai kebaikan apapun, dan tidak mengambil langkah apapun. Jika dia tidak meremehkan kita, maka tetua pertama pasti telah ditakuti oleh Han San Qian. Tentara kita memang telah gagal dalam 2 atau 3 operasi pengepungan dan penindasan. Ini memang dapat membuktikan bahwa Han San Qian memang makhluk gaib. Namun, bagiku, dia hanyalah bajingan kecil yang pintar. Dia bisa berhasil sekali, tetapi bisakah dia berhasil setiap saat? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya tidak masuk akal. Selain itu, untuk menghadapi orang yang pintar seperti itu, kamu seharusnya tidak memberinya muka dan membiarkannya terus menjadi badut di sana. Cepatlah dan pukul dia, dan dia akan belajar dari kesalahannya di masa depan. Saat aku melihatmu, aku harus memanggilmu kakek. Ada pepatah yang mengatakan, beberapa orang akan bersinar jika kamu memberi mereka sedikit sinar matahari. Ya, aku setuju dengan ini. Tetua kedua dan ketiga bergabung untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan suasana menjadi sunyi senyap. Meskipun tetua pertama adalah orang terbaik di antara mereka, dan yang memiliki otoritas dan kekuasaan paling besar, dia tidak dapat mengatakan apapun untuk sementara waktu ketika kedua tetua itu begitu marah. Bagaimanapun, ini adalah tim yang terdiri dari 4 orang, dan tidak baik untuk secara terbuka membiarkan setengah dari mereka tidak setuju.
Tetapi ketika tetua pertama tidak tahu bagaimana menjawab, tetua kedua dan ketiga tidak dapat menahan amarah mereka dan langsung terbang ke arah Han San Qian. Bab 6087 Dua Mugel. Han San Qian, berikan aku hidupmu. Saudara-saudara yang tidak takut mati, ikuti aku. Keduanya berteriak dan bergegas menuju Han San Qian bersama puluhan orang kepercayaan. Ketika tetua agung bereaksi dan ingin menghentikan mereka lagi, sudah jelas sudah terlambat. Tetua kedua dan tetua ketiga terlalu impulsif. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa? Tetua keempat terdiam. Tetua keempat sebenarnya setuju dengan kekhawatiran tetua agung. Tindakan gegabah akan memperburuk situasi saat ini. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Keduanya bergegas maju, dan sekarang mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Ini sangat memalukan, karena sekarang mereka berada dalam dilema. Jika mereka mundur, musuh akan segera menduduki kembali posisi tersebut. Meskipun mereka masih bisa mengambil kembali posisi tersebut, masalahnya adalah tetua ketiga dan tetua kedua yang bergegas maju setara dengan bertarung sendirian di kamp musuh. Mereka tidak hanya dikepung oleh musuh, tetapi yang terpenting, dalam proses ini, mereka akan diserang dengan ganas oleh Han San Qian, jadi itu sebenarnya sangat berbahaya. Namun, jika mereka tidak mundur, situasi mereka sebenarnya sangat sulit sekarang. Mereka akan terus diserang dengan ganas oleh musuh, dan pada saat yang sama, para pelaut di sekitar mereka mungkin juga akan kembali menyerang. Pada saat itu, kerugian mereka akan lebih serius. Sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mundur sekarang. Tetua pertama sangat tertekan, bagaimanapun, kita hanyalah garda depan. Meskipun memalukan untuk mundur sebentar saat menghadapi suatu situasi, itu bukan tidak mungkin. Setelah kembali, kita akan mengikuti pengaturan kepala aula dan utusan khusus. Kita akan mengambil tindakan perlindungan tertentu terhadap serangan batu besar musuh. Bukankah lebih baik? Tetua keempat mengangguk, ya, kumpulkan beberapa pasukan dan jenderal yang ganas, dan kemudian pasukan darat dan puncak gunung akan menyerang pada saat yang sama, dan kita pasti akan dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Meskipun ini akan mengubah pertempuran kita dari pertempuran cepat menjadi tarik-menarik, itu juga merupakan cara yang sangat baik. Tetua keempat sangat tertekan, tetapi sekarang satu-satunya jalan keluar telah diblokir oleh impulsif mereka. Tetua keempat bahkan punya firasat bahwa jika mereka kalah, tetua kedua dan tetua ketiga pasti akan menjadi pahlawan. Tentu saja, ini untuk Han San Qian. Baginya, mereka hanya pembuat onar. Jangan bicara lagi. Tetua pertama juga tidak bisa berkata apa-apa. Untuk saat ini, mari kita biarkan pasukan mulai mundur. Dengan batu-batu besar yang menghantam kita seperti ini, bukanlah ide yang baik bagi kita untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Kamu dan aku akan tinggal sendiri. Jika tetua ketiga dan kedua mengalami kecelakaan, kamu dan aku masih bisa membantu. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami tidak takut dengan apa yang disebut serangan batu besar. Pada saat yang sama, kultivasi mereka memang dapat memberikan dukungan tertentu kepada tetua kedua dan ketiga pada saat-saat kritis. Atau kamu bisa lebih stabil. Aku akan naik dan membantu mereka sekarang. Tetua keempat bertanya, berdasarkan situasi kita saat ini, mungkin saja dua orang tidak dapat mengalahkan Han San Qian, tetapi jika aku diikut sertakan, akan ada 3 orang. Bahkan jika Han San Qian benar-benar kuat, aku yakin bahwa dengan kita bertiga bergabung, musuh tidak akan pernah dapat sepenuhnya menguasai. Jadi dalam kasus ini, mereka masih memiliki jalan keluar untuk dipilih. Tetua Agung mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa, meskipun pengaturan yang kamu sebutkan sangat tepat, aku khawatir jika kamu juga terlibat dan tidak dapat melepaskan diri, apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetua Agung pada saat itu secara alami menghadapi situasi yang lebih tragis daripada sekarang. Pasukan darat dan pasukan penyerang puncak gunung juga membutuhkan 2 orang untuk memimpin, jadi tetua keempat harus berada di sini untuk membantunya mengonsolidasikan situasi. Tetua keempat juga jelas tahu bahwa situasi keseluruhan itu penting. Oleh karena itu, setelah ditolak oleh Tetua Agung, dia tidak bersikeras pada apapun. Dia hanya menatap langit, mengamati pertarungan antara Han San Qian dan kedua tetua,
dan berharap kedua orang ini dapat memberikan hasil yang baik, atau tidak buruk. Bab 6088, Pertarungan 1 lawan 2 yang sesungguhnya. Han San Qian, saat ini, sudah berhadapan dengan dua tetua yang bergegas maju. Keduanya datang dengan aura ganas dan raut wajah penuh pembunuhan. Han San Qian, dasar bajingan, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau hanya melakukan pencurian kecil-kecilan ini seumur hidupmu? Kalau kau laki-laki, ayo kita duel. Tetua pertama dan tetua kedua terbang dan berteriak marah. Keduanya begitu kesal hingga ingin langsung membunuh orang ini, lalu mencabik-cabik tulangnya dan meminum darahnya. Melihat kedua orang yang sangat marah itu, Han San Qian sama sekali tidak takut, bahkan ingin tertawa. Bagi Han San Qian, kemarahan kedua orang ini sepenuhnya ada dalam imajinasinya, karena Han San Qian pernah bertarung dengan kedua orang ini sebelumnya, jadi ia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang temperamen mereka. Ia tahu bahwa kedua orang ini tidak bisa mentolerir hinaannya yang berulang-ulang. Jadi, mungkin kapan saja mereka akan bergegas mencari masalah dengannya terlepas dari situasi keseluruhan. Menanggapi hal ini, Han San Qian mencibir, kalian berdua, apa maksudmu? Apakah kalian datang untuk menantangku dalam duel? Jangan seperti itu. Kita semua laki-laki. Yang seharusnya dilakukan seorang laki-laki adalah bersikap adil dan jujur. Tidaklah jantan untuk menindas minoritas dengan mayoritas, bukan? Mendengar ini, tetua kedua dan tetua ketiga menatap Han San Qian dengan dingin. Ada apa, Han San Qian, apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu mulai menyanjung kami di depan kami? Sial, apakah kamu mencoba berdoa agar kami melepaskanmu dengan cara ini? Maaf, saya pikir kamu sudah terlalu banyak berpikir. Kamu ingin kami melepaskanmu, tidak apa-apa, tetapi kamu harus melakukan apa yang kami katakan. Han San Qian tersenyum, kalau begitu tolong beritahu aku, orang-orang besar, bagaimana seharusnya kita melakukannya. Pertama, berlututlah di tanah, lalu berteriak puluhan kali. Kakek, aku salah, dan terakhir potong dirimu sendiri dengan pisau, dan biarkan semua pelaut dikubur bersamamu, dan masalah ini bisa diselesaikan. Han San Qian menggelengkan kepalanya, kalian berdua, ini agak keterlaluan, kamu telah melakukan lebih buruk daripada menyerah. Tentu saja orang lain bisa mendapatkan perlakuan istimewa tertentu jika mereka menyerah, tapi kau, gadis kecil yang manis, telah mengganggu kami berulang kali, kami membencimu sampai ke akar-akarnya. Perlakuan istimewa terakhir untukmu adalah membiarkan tubuhmu tetap utuh setelah kematianmu. Han San Qian mengangguk, apakah ini benar-benar pertarungan hidup dan mati di antara kita? Tentu saja. Tetua ketiga menunjuk hidung Han San Qian, entah kau mati, atau kau mati. Han San Qian mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku baru saja memikirkannya dengan saksama, dan menemukan bahwa meskipun dalam analisis terakhir, itu selalu hanya beberapa kesalahpahaman kecil. Apa yang disebut aturanmu, kan? Jika dilanggar, ya dilanggar. Awalnya, aturan dibuat oleh orang-orang. Tentu saja, suatu hari, orang-orang akan melanggarnya, kan? Aku bisa mengerti kemarahanmu ketika aturan dilanggar, tetapi kau juga harus memikirkannya dengan relatif rasional. Sebenarnya, ini juga kata-kata Han San Qian yang sebenarnya. Hingga saat ini, kedua belah pihak tidak mengalami terlalu banyak kerugian. Dengan kata lain, semua tokoh inti ada di sana, jadi kebencian yang sebenarnya bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Han San Qian percaya bahwa jika ada beberapa hal yang dapat dihindari, cobalah untuk tidak bertengkar. Bagaimanapun, Han San Qian juga memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Su Yingxia masih menunggunya untuk menemukannya. Bagaimana dia bisa memiliki banyak waktu luang untuk membuat masalah? Hanya saja orang-orang ini tidak ada habisnya dan terus mengganggunya, membuatnya sangat kesal. Han San Qian juga sangat kesal, tetapi dia terpaksa menghadapinya. Memikirkan hal ini, Han San Qian benar-benar tidak bisa berkata-kata, jadi dia mulai membujuk pihak lain untuk tidak bertengkar jika memungkinkan, menyelamatkan masalah, dan kuncinya adalah begitu banyak orang yang tidak bersalah tidak harus mati. Namun, Han San Qian berpikir demikian, tetapi bagi yang lain, Han San Qian sekarang adalah seorang pengecut.
Terutama temperamen tetua ketiga dan tetua kedua yang tidak sabaran, mereka tidak akan memikirkan hal ini dengan serius sama sekali. Tentu saja, kebanyakan orang tidak akan melakukannya, kecuali mereka sangat bijaksana. Tetapi bagi orang-orang seperti itu, kuncinya adalah memiliki rasa takut terhadap kekuatan Han San Qian. Jelas, tidak satu pun dari ini yang ditempati saat ini. Dasar anjing, kau benar-benar berpura-pura menyerah, kau benar-benar membuat kami terlihat menyerah. Bab 6089, memang kamu yang menyerah. Benar sekali, kau tidak bisa membedakan antara yang utama dan yang sekunder. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah otakmu rusak? Aku tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diriku yang tidak dapat dijelaskan itu. Tetua ketiga dan tetua kedua tentu saja mencibir pernyataan Han San Qian. Han San Qian mencibir, kalian berdua, keuntungan ada di tanganku, jadi aku secara alami sedikit lebih baik. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah kesepakatan kita. Bagaimana menurutmu? Aku akan memberitahumu secara langsung, itu adalah mimpi yang bodoh. Kecuali kita berdua mati, kau tidak perlu memikirkannya selama sisa hidupmu. Mendengar kata-kata ini, Han San Qian menahan senyumnya. Tidak mungkin. Jika musuh tidak mau, tidak ada ruang untuk negosiasi, baiklah, karena kau begitu bertekad, aku tidak akan memaksanya. Aku menerima syarat penyerahan yang baru saja kau sebutkan. Mendengar Han San Qian menerima, tetua pertama dan tetua kedua masih sedikit terkejut untuk sementara waktu. Namun, setelah memikirkannya, mereka berdua kembali sangat senang dan bangga. Bagaimanapun, bagi mereka, hanya masalah waktu sebelum Han San Qian menyerah. Wah, meskipun kamu terlihat menjijikkan, setidaknya kamu tidak memiliki otak yang buruk. Lakukan saja, kami akan mendengarkanmu memanggil kami kakek. Han San Qian menggelengkan kepalanya, kamu salah. Aku menerima penyerahan bukan karena aku setuju dengan persyaratanmu, tetapi karena aku menerima penyerahanmu kepadaku dengan cara ini. Apa? Kamu hanya berbicara omong kosong. Dia berteriak dengan marah, dan detik berikutnya, tetua kedua dan ketiga menyerang Han San Qian secara langsung. Han San Qian sama sekali tidak takut, tersenyum menghina, dan dengan cepat memainkan pintu ajaib di tangannya, dan langsung menemuinya. Jika sebelumnya Han San Qian, maka sekarang, Han San Qian, yang telah membuka sebagian besar batasan, pada dasarnya adalah pembunuh yang tak tertandingi bagi orang-orang di sini. Meskipun kedua orang itu sangat ganas, mereka tidak layak disebut di depan Han San Qian. Pada saat ini, begitu mereka bertiga bertarung, Han San Qian dengan cepat menghantam wajah lawan dengan dua gerakan besar. Pertama, serangan langsung dari tetua kedua diblokir oleh Kaisar Hantu, dan kemudian gerakan lain dari keheningan yang membakar langsung terhadap tetua ketiga. 1 lawan 2, itu sangat kuat untuk sementara waktu. Ketiganya langsung terlibat konfrontasi. Han San Qian, kau tidak istimewa. Tetua kedua sedang bertarung melawan Yu Huang, dan gerakannya tidak banyak menimbulkan reaksi keras dalam arti tertentu. Bagaimanapun, gerakan ini awalnya digunakan untuk menahan serangan Han San Qian. Tetua kedua tentu saja bangga akan hal ini. Tetua ketiga, yang sedang menghadapi Fen Ji, sedang sedikit berjuang saat ini dan dapat dengan jelas merasakan rasa sakit dan panas yang hebat yang dibawa oleh Fen Ji. Namun, dia yakin bahwa dia dapat menahannya untuk saat ini, dan tetua kedua tidak mengalami serangan balik apapun, yang merupakan keuntungan mutlak mereka dari 2 serangan dan 1 serangan. Tetua pertama juga meminta kita untuk berhati-hati. Sudah lama saya katakan bahwa tetua pertama semakin tua, jadi wajar saja dia semakin pemalu. Di bawah pengaruh kehati-hatian tetua keempat, dia sekarang menjadi semakin tidak bugar. Tetua ketiga menanggapi dengan jijik. Tetua kedua mengangguk, ya, benar. Begitu suaranya jatuh, tetua kedua menatap Han San Qian dengan dingin, Han San Qian, aku tidak takut memberitahumu bahwa aku sudah merasakan kekuatan luar biasa di tubuhmu saat kita bertarung terakhir kali. Membunuhmu, lalu memakan ramuan batinmu, aku yakin itu pasti akan meningkatkan kultivasiku dengan pesat. Jadi, hari ini adalah kesempatannya, aku ingin kau mati. Sebenarnya, kedua orang itu bergegas mencari Han San Qian, jelas bukan hanya karena Han San Qian membuat mereka marah,
yang terpenting adalah bahwa kedua orang itu menemukan temperamen unik Han San Qian dalam proses pertarungan. Tentu saja, tetua kedua sangat ingin melakukannya, dan ingin mengalahkan Han San Qian untuk memuaskan kultivasinya sendiri. Sebaliknya, tetua ketiga tentu saja memiliki tujuan yang sama. Melihat tetua kedua maju terus, dia tentu saja tidak ingin tertinggal, jadi dia harus bergegas dan mengikuti. Hal-hal baik tidak bisa diserahkan kepada tetua kedua saja. Jika dia mengikuti, bahkan jika dia tidak bisa makan daging, dia harus berbagi setumpuk sup untuk diminum. Kau ingin aku mati? Han San Qian tersenyum, coba saja. Tetua kedua mendengar ini dengan jijik, dan menggerakkan tangannya secara langsung, mencoba membunuh Han San Qian secara langsung, tetapi... Persen. Bab 6090 kamu terlalu banyak berpikir. Namun, beberapa hal memang terlalu banyak untuk dipikirkan. Dengan gerakan langsung tetua kedua, detik berikutnya energi sejati menyerang, dan sesuatu yang aneh terjadi. Dia menemukan bahwa bukan saja dia tidak dapat meningkatkan energi sejatinya, tetapi bahkan sekarang dia tidak dapat menggerakkan tangannya sama sekali. Seolah-olah dia telah meletakkan tangannya di suatu mekanisme tertentu dan benar-benar macet. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tetua kedua terkejut dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tetua ketiga masih menunggu dengan menyedihkan agar tetua kedua dapat memecahkan kebuntuan sehingga dia dapat segera keluar dan melancarkan kembali serangan terhadap Han San Qian. Akibatnya, tetua kedua tidak melakukan apa-apa dan langsung macet. Sialan, tetua kedua, jangan mempermainkanku. Cepatlah dan berusahalah. Tetua ketiga merasa dingin di hatinya, dasar bajingan, kamu tidak bertindak denganku di sini hanya untuk menikmati Han San Qian saja, kan? Ini tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Dalam menghadapi kepentingan, siapapun dapat mengkhianatimu dan bahkan menusukmu. Sehebat apapun Han San Qian, dia tidak bisa membuat tetua kedua tidak bisa bergerak. Melihat ekspresi dari tetua ketiga, tetua kedua tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang kau lakukan? Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Han San Qian tersenyum lembut, tetua kedua, sejujurnya, meskipun kita adalah musuh, aku seharusnya meremehkanmu, tetapi aku harus mengakui bahwa kemampuan aktingmu sangat kuat. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau menganiaya aku. Han San Qian tampak tidak bersalah. Dari sudut pandang tertentu, atau dari sudut pandang tetua ketiga, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Han San Qian. Dia hanya menahan serangan tetua kedua. Dari awal hingga akhir. Tetua kedua, bunuh Han San Qian, kau ambil yang besar dan aku ambil yang kecil. Tidak apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil yang besar. Dia hanya ingin mengambil sedikit, tetapi dia benar-benar tidak menyangka tetua kedua begitu kejam, dan dia tidak mau melakukannya. Penatua ketiga, jangan dengarkan desakannya. Di mataku, kita adalah rekan kerja di depan umum dan saudara yang baik di depan pribadi. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu saat ini? Tetua kedua tampak sangat polos. Sebenarnya, dia juga sangat terdiam sekarang, karena menurut akal sehat, seharusnya tidak seperti ini. Dengan kemampuannya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Han San Qian, dia tidak akan dikendalikan seperti anak kecil. Tapi, situasi saat ini. Bocah bau, sihir macam apa yang kamu gunakan? Lepaskan, lepaskan. Melihat ekspresi cemas tetua kedua dan ekspresi kesal tetua ketiga, Han San Qian benar-benar akan mati karena tertawa di dalam hatinya. Namun, dia harus menahan diri saat ini. Han San Qian telah melakukan provokasi semacam ini berkali-kali, dan kualitas profesionalnya masih sangat tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan ini, sebenarnya, untuk situasi saat ini, dia masih bisa bertindak. Tetua kedua, aku adalah musuhmu, kamu bisa memukulku, memarahiku, atau bahkan membunuhku, tetapi tidak ada artinya memfitnahku. Han San Qian tampak tidak bersalah, bahkan dengan sedikit kebencian. Orang-orang seperti tetua kedua dan ketiga sebenarnya yang paling mudah dihadapi dan paling mudah dipecahkan untuk Han San Qian, karena mereka sebenarnya punya otak, tetapi tidak banyak. Diperdaya oleh Han San Qian sebenarnya sudah diduga. Tetua ketiga hampir menangis.
Aku mempertaruhkan nyawaku terhadapmu, dan kau memperlakukanku seperti ini, kau bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, tetua ketiga, kau juga melihat bahwa dia mempermainkanmu, jadi aku tidak bisa diam saja. Aku juga ingin hidup, jadi aku harus melawan. Jika dia tidak bergerak, itu berarti aku bisa menggerakkanmu. Kalian berdua. Jika aku bisa menjatuhkan satu, tekanan pada yang berikutnya akan jauh lebih sedikit. Juga, bahkan jika aku gagal pada akhirnya, setidaknya saat kupikir-pikir, aku tidak bingung. Aku menyeretmu untuk menjadi kambing hitamku sebelum aku mati. Jadi, tetua ketiga, maafkan aku di sini. Setelah mendengar kata-kata ini dan melihat Han Sanqian menyerangnya, tetua ketiga tiba-tiba membuka matanya dengan panik, dan keterkejutan serta keheranan tergambar di seluruh wajahnya. Kau, apa yang akan kau lakukan?